Semoga yang pasang iklan, nonton, share, subscribe video ini umurnya panjang, rezekinya melimpah, dan barokah, diberi sehat, dimudahkan segala urusannya, husnul khotimah, dan masuk surga tanpa hisab sampai ke anak cucunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudhu antilkumu janatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal agama. Itulah yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis yang mulia yang penuh barokah ini, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis ini adalah perintahnya Allah, maka karena kita sudah melaksanakan perintah Allah, maka inilah keuntungan yang lebih besar yang kita dapatkan. Karena satu desahan nafas yang untuk ingat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maka nilainya nanti di negeri akhirat akan selama-lamanya. Dan Allah katakan tidak ada kerugian yang lebih besar bila kita tidak taat pada perintah Allah. Itulah yang dinamakan maksiat kepada Allah, dan ini adalah kerugian yang amatlah besar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita ini dijadikan hamba yang taat, dijadikan hamba yang istiqomah, mau mengerjakan perintah Allah, yaitu Iqra, belajar agama yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW ini dibimbing langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka setiap perkataan, setiap ucapannya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mulia di dunia sebelum dimuliakan di akhirat. Maka dunia akan bahagia, dunia akan penuh dengan keberkahan. Maka tidak ada jalan yang sukses, hanya jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kajian kita hari ini akan membahas istiqomah dalam amal agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang harus kita pikirkan pada waktu siang dan malam adalah bagaimana iman yang ada pada diri kita ini selalu lurus dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Iman yang lurus adalah keyakinan bahwa yang berhak disembah, yang berhak dimintai, yang berhak ditakuti, yang berhak diharap-harap, dicintai habis-habisan hanyalah Allah Subhanahu ta'ala. Jadi semuanya hanya Allah Subhanahu ta'ala yang kita harapkan, yang kita cintai, yang kita takuti hanyalah Allah. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini. Iman yang lurus maknanya adalah keyakinan bahwa tidak ada jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan ini sudah disampaikan oleh Nabi, diamalkan, disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan para sahabat
sudah sukses di dalam memahami dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat telah menyampaikan kepada para ulama, kepada imam-imam, dan akhirnya sampai kepada diri kita pada hari ini. Semuanya adalah dari Allah lewat malaikat Jibril, lewat Rasulullah, lewat para sahabat, lewat para ulama, para kiai, ustadz, dan imam-imam masjid, sehingga sampai hari ini bisa kita simak bersama apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan sukses kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala. Kita jangan melirik kepada cara orang-orang yang tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang dikatakan oleh manusia, bila tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka jangan diikuti. Yaitu cara-cara orang kafir, cara-cara orang-orang yang tidak kenal dengan Allah dan Rasulnya. Tanamkan dalam hati bahwa yang tahu jalan kebenaran, jalan menuju ridho Allah adalah baginda Nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Iman yang sahih adalah tujuan hidup, adalah negeri akhirat. Karena dunia ini semuanya akan kita tinggalkan. Keyakinan seperti ini harus kita masukkan dalam hati kita, supaya siang dan malam yang kita pikirkan adalah membangun negeri akhirat. Hanya negeri akhirat yang kita bangun. Karena kalau kita membangun dunia siang dan malam, bukan menjadi milik kita, karena akan kita tinggalkan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mendekatkan diri dan membangun negeri akhiratnya. Keyakinan yang sahih adalah kita yakin segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan yang sahih itu yang segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Kita diberi sakit, ketentuan Allah, bukan kebetulan. Kalau diberi sembuh, dosa kita sudah bersih, tiada dosa. Kalau kita meninggalkan dunia ini, mati dalam keadaan syahid. Jadi kalau diberi rasa sakit, diberi penyakit, itu bersyukur kepada Allah, gembira, luar biasa. Karena apa? Karena rahmatnya Allah diberikan kepada kita yang berupa sakit. Sakit adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka di musim penyakit pada tahun ini, makin kita mendekatkan diri kepada Allah, makmurkan masjid-masjidnya Allah kalau ingin selamat dunia, selamat akhirat. Kita di rumah juga akan meninggalkan dunia ini. Kita memakmurkan masjid juga akan meninggalkan dunia ini. Maka meninggalkan dunia ini, mari dalam perjuangan agama, sehingga meninggal dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus, keyakinan ini harus kita betul-betul renungkan. Kita renungi bahwa hidup di dunia ini tidak akan lama. Maka hidup yang tidak akan lama ini diperintah untuk mencari bekal akhirat, maka kita laksanakan. Supaya apa? Kehidupan akhirat yang selama-lamanya, mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengirim kita ke dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seperti ini harus kita masukkan dalam hati kita, supaya siang dan malam yang kita pikirkan adalah membangun negeri akhirat kita. Keyakinan yang sahih adalah kita yakin segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup dengan pasrah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan hanya mencari ridhonya Allah, karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan dan keberhasilan kecuali hanya dalam ridhonya Allah
Subhanahu ta'ala. Siapa yang mengira orang bisa bahagia dengan dunia tanpa ridhonya Allah, maka dia akan kecewa. Jadi kalau ada orang ingin bahagia kok tanpa minta ridhonya Allah, tanpa mencari ridhonya Allah, maka kita akan gagal dalam kehidupan dunia ini. Maka semua kesuksesan harus mendekatkan diri dan minta ridhonya Allah dengan sholat senantiasa berjamaah, setelah sholat dzikir baik berjamaah atau sendiri-sendiri. Itulah yang harus kita usahakan sehingga kita membangun akhirat. Akhirat kita akan menjadi kebahagiaan yang tidak akan ada habisnya ketika hidup kita di dunia ini kita habiskan untuk membangun akhirat dengan amal agama. Ada suatu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun rumah-rumah kita di surga. Ketika kita berhenti untuk ibadah, maka malaikat berhenti membangun rumah kita. Tetapi ketika kita sholat senantiasa berjamaah, setelah sholat berzikir, setelah berzikir bermajelis ilmu, maka malaikat sibuk membangun rumah-rumah kita di surga yang terbuat dari intan, zamrud, dan segala pernak-perniknya permata yang indah. Itulah yang dibangun para malaikat ketika kita rajin mengerjakan amal agama, terutama sholat berjamaah. Berarti dia adalah orang-orang yang bingung bila ada orang mengira sukses tanpa pertolongan Allah, maka dia dalam kebingungan. Setelah iman yang sahih masuk dalam hati, maka bagaimana kita ikhlas, murni kehidupan ini hanya mencari ridhonya Allah, hanya untuk mencari ridhonya Allah, bukan untuk mencari perkara-perkara yang lain. Marilah kita istiqomahkan terus menerus sampai mati dengan keyakinan yang benar, sebagaimana diceritakan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, supaya kita istiqomah dalam iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kamu ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Fusilat ayat 30. Di antara syarat yang terpenting supaya istiqomah dalam dakwah dan amal, waman aksanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala inani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Quran surat Fusilat ayat 33. Para ulama mengatakan orang yang paling mudah untuk istiqomah yaitu adalah orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah, mengajak manusia kepada Allah, wa amilas solihah, dan istiqomah dalam amalnya. Kalau orang itu istiqomah dalam mendakwakan agama, memikirkan agama, memikirkan umat, dan dia juga istiqomah
di dalam amal-amalnya, maka insya Allah akan mudah istiqomah imannya. Dengan syarat semua dakwanya dan amalnya murni untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada makhluk yang sangat menderita, sangat bernasib sial, yaitu iblis laknatullah. Ia beribadah beribu-ribu tahun, tetapi akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menentang perintah Allah. Para ulama mengatakan bagaimana iblis yang sudah beribadah begitu lama tiba-tiba berbelok sehingga akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan tidak mungkin orang yang diridhoi oleh Allah kemudian berubah menjadi dimurkai oleh Allah. Itu karena iblis dengan ibadahnya yang beribu-ribu tahun ini sebetulnya tidak ikhlas. Dia tidak mencari ridhonya Allah. Dia ingin mencari ketenaran. Dia mencari kemasyhuran, mencari kehebatan di kalangan makhluk-makhluk yang ada di sana. Dia tidak ikhlas walaupun dia ibadah ribuan tahun. Maka ikhlaskan dalam ibadah kepada Allah sehingga kita akan dapat barokahnya dari amalan-amalan kita. Maka ketidakikhlasan iblis laknatullah alaih ini ditampakkan oleh Allah ketika dia menerima perintah Allah yang tidak sesuai dengan cita-citanya, tidak sesuai dengan kemauannya. Jadi tidak sesuai dengan kemauannya. Ia disuruh merendahkan diri kepada Nabi Adam alaihissalam, maka ia menolak. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling sial di alam semesta ini. Supaya kita tidak menjadi makhluk yang paling sial, kita diperintah sholat jamaah, laksanakan. Maka akan menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah. Maka akan menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita mengerjakan perintah Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan, tidak semaunya sendiri. Ketika ada suara azan, maka seluruh aktivitas tinggalkan untuk menuju masjid. Bila di sawah, maka sholat di sawah. Bila di kantor, kalau ada masjid, pergi ke masjid. Apapun, bila ada masjid di dekat kita, maka datangi. Mana sumber suara azan itu? Maka hidup kita sesungguhnya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak ada ghirah perjuangan seperti ini, maka kita digolongkan orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang takwa, ketika mendengar panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka meneteskan air mata. Allah telah memanggil saya untuk diberi hadiah surga. Inilah orang-orang zaman dahulu hadirin. Mari kita tiru amalan orang-orang dahulu agar kita hidupnya penuh ridhonya Allah Subhanahu ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Allahumma amin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita istiqomah sampai mati, kita istiqomahkan di dalam memikirkan umat ini. Jadi iman ini biar istiqomah, maka kita istiqomahkan memikirkan umat. Bagaimana saudara-saudara kita ini bisa rajin, bisa gembira bila ada suara adzan untuk mendatanginya. Karena sesungguhnya orang mendatangi sholat panggilan Allah ini, maka dia akan diberi surganya Allah, maka dengan gembira untuk mendatanginya. Kita ini dipanggil seorang presiden saja sudah tidak bisa tidur untuk mempersiapkan mau bertemu dengan seorang presiden. Tapi ini yang memanggil Allah yang membuat presiden. Kok kita tidak ada persiapan, bahkan leda-lede, bahkan tidak ada getaran hati kita untuk mendatanginya. Bahkan
Kalau ada suara adzan maneh. Inilah suatu bentuk bahwa diri kita ini sesungguhnya dalam pengaruh iblis yang akan dijadikan temannya nanti di neraka jahanam. Itulah cita-cita iblis, tidak rela anak Adam ini bila mengamalkan agama. Maka supaya kita ini bisa istiqomah, maka pentingnya mendatangi majelis ilmu sehingga kita akan bisa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Dalam suatu riwayat dikatakan, tidak ada doa yang dicintai oleh Allah melebihi bila seorang itu berdoa, ya Allah, ampunilah umat Muhammad dengan rahmat-Mu. Secara umum begitulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Idhah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa ikut memikirkan umat semampu kita. Kita pikirkan bagaimana keluarga kita bisa amal agama. Kita pikirkan bagaimana tetangga-tetangga kita bisa senantiasa mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Maka pentingnya senantiasa mendakwakan agama. Seluruh umat bagaimana mereka mengenal agama, mendekat kepada Allah, berjalan menuju ridhonya Allah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syarat yang sangat penting, termasuk amalan yang sangat penting supaya kita istiqomah iman, setelah itu wa amilas sholihah, dan istiqomah dalam amalnya. Amal-amal yang lain dijaga, terutama sholat 5 waktu dijaga betul-betul, senantiasa berjamaah, khususnya jamaah laki-laki. Berjamaah di masjid-masjid, karena sholat bila berjamaah banyak diterimanya daripada tidak diterima. Kalau sholat sendirian belum tentu diterima. Dalam satu riwayat, apabila orang sholat berjamaah, bila imannya khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, maka makmumnya yang tidak khusyuk juga diterima oleh Allah. Bila imamnya tidak khusyuk, tetap ada makmumnya yang khusyuk, maka diterima semua oleh Allah. Bila imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, maka semuanya diterima oleh Allah dengan barokahnya berjamaah. Maka orang yang ingin selamat ialah orang yang tidak meninggalkan sholat berjamaah. Dikuatkan pula dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih, tahajud, witir. Karena memang untuk inilah kita hidup. Karena untuk itulah kita hidup tidak lama. Bila mati telah datang, walaupun seluruh dunia kumpul menjadi satu, seluruh makhluk kumpul menjadi satu, untuk menambah 1 detik pun tidak akan bisa. Maka gunakanlah kesempatan hidup untuk beramal. Amalan-amalan yang lain semua dijauhi. Jangan sampai berbuat dosa. Al-Imam Ghazali rahimakumullah, beliau mengatakan, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, bila ia tidak cepat-cepat bertobat, maka dosa ini akan membuatnya bingung di waktu sakaratul maut, sehingga mati tidak dalam keadaan iman. Semua orang punya dosa, maka kita mesti harus tobat dengan sebenar-benarnya. Kalau kita bertobat dengan sebenar-benarnya, maka Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi seburuk apapun perilaku kita, seburuk apapun yang kita kerjakan, jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah agar kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun kita ini seorang pemabuk, seorang penzina, ketika waktu sholat, sholatlah. Karena dengan sholat itu Allah akan perbaiki kehidupan kita. Hanya dengan sholatlah kita akan menjadi orang sukses. Hanya sholatlah yang menjadikan orang dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bila orang meninggalkan sholat, maka akan hancur kehidupannya, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka dalam kehidupan yang singkat, yang tidak lama ini, marilah kita gunakan untuk senantiasa, khususnya laki-laki, istiqomah sholat di masjid. Apapun resikonya, apapun keadaannya, apapun ujian yang diturunkan Allah kepada kita, maka bagi yang sehat, kerjakan sholat senantiasa berjamaah di masjid. Bagi yang sakit, banyak doa dan zikir di rumah bersama keluarga. Maka hadirin, dengan inilah maka Allah turunkan barokah dalam keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dan kampung kita dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita senantiasa mengamalkan agama dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Demikian taklim kita, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada umat seluruh alam. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.